Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yang mana yang terdapat beberapa kendala pada proses instalasi CodeEditor yang ada di PC mahasiswa sekalian. Yang pertama, silakan kalian masuk kepada materi pertemuan. Sebagaimana yang di dalam materi itu ada master data. Silakan kalian download terlebih dahulu ya bahan web GIS sekolah dan modulnya, terutama modul dari instalasi CodeEditor tersebut. Setelah kalian download, maka yang akan tampil pertama, silakan kalian buat folder baru di exam ya, kemudian masuk htdoc. Kita buat, kalau saya itu buat 2021, kemudian buat dengan nama GIS, kemudian dengan nama sekolah nantinya. Jadi ini sekolah ini foldernya masih kosong. Kemudian kita masuk ke modul, karena di sini modul menggunakan VS Code ya. Kemudian silakan kalian open Visual Studio. Ini bebas, bisa menggunakan Sublime Text ataupun Notepad++ ataupun sejenis kode editor yang lainnya. Silakan menunggu. Ya. Ini lebih kurang tampilan awal ketika kalian menggunakan Visual Studio Code. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan coba instalasi terlebih dahulu beberapa extension sesuai dengan modul yang telah saya jelaskan. Kita coba install terlebih dahulu extension install material icon themes ya. Di bagian sini ya, extension. Nah, ini dia akan refresh otomatis. Yang perlu diperhatikan bahwasanya PC mahasiswa sekalian harus terhubung kepada koneksi internet. Jadi untuk memudahkan, jadi harus connect terlebih dahulu ya. Yang pertama yang harus kita instalasi yaitu terkait dengan install material icon themes. Kalau kondisi yang ada di pada PC saya, keterangannya itu adalah installing ya, yang mana menandakan bahwasanya itu sudah terinstall di PC saya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau yang belum, silakan diinstal. Kalau misalkan kalian menggunakan Sublime Text, mungkin bisa juga, tetapi beberapa fitur itu harus bayar ya. Dan ini kalau di Visual Studio Code itu free. Kemudian kita masuk ke bagian CI snippet tuh. Yang ini ya, CI snippet. Ini beberapa ekstensi sejenis library yang akan memudahkan kita dalam proses pembuatan coding ya. Silakan menunggu sampai proses installnya selesai. Kemudian CI REST API snippet yang ini ya, diinstal juga nantinya. Kemudian ada My CodeEditor extension, ini juga termasuk. Setelah ini instalasi for CodeEditor ya. Ini kita install. Ini sejenis tambahan kalau pengen ditambahkan ya. Kalau setelah ini sebagaimana tadi yang modul ya sudah kita buat, kalian silakan download, kemudian kalian ekstrak dan masukkan ke dalam folder htdoc 2021 GIS. Sebagaimana saya sudah ada di folder 2021 GIS, kemudian saya buat folder sekolah, kemudian selanjutnya saya ekstrak here ya seluruh
master file yang ada yang telah saya berikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemindahan ya, karena setelah ekstrak kita bakal copy semua isi yang ada di folder CI ya, CI3 tadi. Di dalam folder CI ada folder CI lagi, kemudian di dalamnya ada seluruh folder yang kompleks. Kita akan copy, kemudian masuk ke folder GIS lagi. Di sekolah kalian paste di sini ya. Ini sejenis template sampel, sebagaimana kalau misalkan kita coba running, maka pas ya, nggak connect ya, belum jalan. Kita open dulu exam. Tunggu beberapa menit. Oke ya. Kemudian kita start Apache sama MySQL. Ini disesuaikan kalau misalkan mahasiswa sekalian itu menggunakan dua versi exam 5 dan 7, misalkan bisa yang 5 itu ditaruh di drive C dan 7 juga diinstal di drive D misalnya ya. Tapi untuk penggunaan harus salah satu, tidak bisa digunakan secara bersamaan karena ada beberapa service yang sama dan harus ada satu yang agak sedikit mengalah gitu kan di dalam service tersebut. Kemudian kita coba refresh, ini sudah tampil ya dashboard. Kemudian kita masuk ke dalam folder yang tadi dari Windows 1, kemudian ditambahkan dengan GIS. Kemudian kita masuk ke sekolah ya. Ya, ini tampilan pertama, welcome to CodeIgniter, yang mana ini tampilan default dari CI ya, dalam proses setiap awal coding ya. Kemudian setelah proses ini selesai, kita akan coba masuk kepada bagian folder sekolah dengan mengkopikan file template ya, dimana folder ini sebelumnya template ini di luar, kemudian kita copy dan masukkan ke dalam folder sekolah tadi. Kita coba jalankan dengan tampilan GIS ini, kemudian kita tambahkan template setelahnya. Nah, ini sudah tampil ya. Ini tampilan utama kalau misalkan nantinya kita bakalan menggunakan sejenis binary admin ya, termasuk dengan template yang akan kita gunakan nantinya. Setelah ini kita akan coba melanjutkan mengakses file tersebut dengan menggunakan VS Code ya. Folder, kemudian sekolah. Ya, ini ya tampilannya ya. Setelah ini kita akan melanjutkan setting library. Yang pertama yang harus kita perhatikan yakni terkait dengan dua library utama yang ada di folder config ya, application config, kemudian file autoload.php. Posisinya di mana? Di application, kemudian config, ada autoload.php. Jadi sedikit menjelaskan kepada mahasiswa sekalian, di dalam CI framework CodeIgniter ini ada 3 tipe, yang mana ketika kita telah belajar PHP, harusnya itu kita belajar agak level sedikit di atasnya, yaitu MVC, model, view, dan control. Dan sedangkan di framework CI itu sudah menggunakan framework ini ya, MVC kayak gitu kan. Ada model, ada controller, ada dan view. Yang mana ini controller, yang ini model, dan ini adalah view. View ini bakal menjadi tempat template kita dalam mengakses atau membuat tampilan, kemudian model merupakan bagian yang nantinya kita persiapkan untuk membuat SQL ataupun MySQL nantinya. Sedangkan controller
menjadi penjembatan antara model dan view yang menjadikan sistem ini lebih fleksibel dan lebih mudah untuk digunakan gitu. Kemudian di autoload ada beberapa hal yang mesti kita pelajari, terutama yang pada kesempatan kali ini terkait dengan library ya, library sama helper dan library inilah yang nantinya yang akan kita coba panggil berdasarkan sintak dan pengaturan yang ada di kode igniter. Nantinya tinggal kita panggil dan kita gunakan lagi fungsi-fungsi tersebut. Beda dengannya kalau misalkan kita menggunakan masih versi 0 ataupun masih dalam artian kita membuat programan web tapi masih versi kita gitu. Mulai dari form input, proses sampai dengan edit dan delete itu masih menggunakan versi kita. Tapi karena ini menggunakan versi CI, framework CI, maka kita harus mengikuti aturan dari framework CI tersebut. Yang pertama harus kita perhatikan, kita akan menambahkan di bagian library ya. Silakan tambahkan mahasiswa sekalian di bagian library. Di dalam array ada buka kurung ya, dengan nama yang pertama yaitu session. Kemudian kita tambahkan form validation. Dan yang ketiga yaitu upload ya. Kemudian kita masuk ke bagian helper. Ini bantuan ya, autoload yang bakal kita panggil ini berupa URL, kemudian form, dan terakhir yaitu file ya. Ketiga file inilah yang bakalan jadi ketiga array inilah yang bakalan kita gunakan dalam proses pengembangan pembuatan sistem informasi ke depan nantinya. Pertama mulai dari di library ada session, kemudian form validation dan upload. Kita coba running. Ya masih jalan ya, dan tidak ada kendala apapun. Oke, setelah ini silakan kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggantikan base URL, karena di dalam C itu ada mengindikasikan ketika istilahnya itu URL localhost 2021 di sekolah. Ketika kita ubah menjadi domain sejenis misalkan classroom.google.com, kita akan merubah menggunakan di base URL. Tapi kita akan mencoba dengan base URL yang dinamis dengan fungsi beberapa hal sesuai dengan materi yang telah saya bagikan ya. Silakan kalian masuk ke GIS, kemudian di base URL dinamis. Ini nanti tinggal kita copy di bagian salah satu config ya. Kita masuk ke bagian sini ya. Setelah autoload selesai, jangan lupa di save. Kalau di sini saya otomatis ya, otomatis save jadi agak aman. Kemudian kita masuk ke bagian config. Nah di dalam config ini ada namanya base URL. Jadi yang pertama kali ketika orang akses itu halaman utama atau alamatnya itu ada berada di sini pengaturannya. Nggak usah kalian pusing dan bingung. Yang ini boleh kalian hapus ya. Pada bagian baris 26 dan 27 ini misalkan, ataupun kalau misalkan tidak kalian enter tadi ada di baris 26, tinggal kalian hapus kemudian paste dengan yang versi dinamisnya. Kenapa ini versi dinamis? Karena dia akan merubah mulai dari HTTPS, HTTP itu akan dikonfigurasi oleh mereka dengan fungsi strl replace ya. Kemudian setelah kita menggunakan base URL yang dinamis, diusahakan kita bakal mencoba agak sedikit menghilangkan index.php. Dalam artian ada di tengahnya itu di dalam URL biasanya ada index.php di sini. Tapi kita coba hidden dan agak sembunyikan menggunakan perintah htaccess ya. Ini kita hapus, kemudian kita masuk ke bagian
buat file baru ya, htaccess. Dimana buat filenya, ini beberapa mahasiswa juga kebingungan dalam proses pembuatan file tersebut. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kita berada di dalam folder utama sekolah, bukan di dalam folder application ataupun di dalam folder system, tapi di atasnya. Kita di folder utama sekolah, kemudian kita tambahkan new file, kita kemudian buat dengan htaccess, kemudian enter. Ya. Untuk coding, bagaimana kita akan mendapatkan coding tersebut? Itu ada di dalam htaccess, di dalam panduan user guide-nya ya. Dimana saya dapatkan file ini, mulai dari kita coba buka halaman localhost misalkan 2021 G sekolah, kemudian ada user guide nih. Nah ini kita coba cari di sini. Kemudian ada htaccess, kita enter ya. Ada bagian namanya kode igniter URL, tinggal kalian diklik ya. Kemudian kita akan removing the index PHP file, kita ubah menjadi. Jadi di dalam domain itu ada contoh ya, example.com, index.php, news article, my article. Ini sangat panjang. Jadi index.php ini ingin kita coba hilangkan. Jadi dia langsung example.com, news article, my article. Yang harus kita ambil adalah perintah berikut ini. Tinggal kita copy, kemudian kita masuk ke dalam VS Code, kemudian kita paste ya, kemudian kita save. Itu tadi contoh penggunaan ya. Jadi kalau kita misalkan mengakses sekolah tadi, dia langsung tetap seperti ini tampilannya, tidak ada perubahan. Karena kita mengubah indeks setelah ini kayak gitu. Kalimat di sini ada index.php kayak gitu biasanya. Baru nama folder yang lain, tapi ini kita hilangkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada persiapan ya, karena nantinya yang akan kita buat lumayan kompleks, mulai dari proses pembinaan ya, mulai tempat template tadi, kita akan ambil data template tersebut, kita masukkan di view ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita buat folder baru di dalam view, application, view, kemudian new folder ya, new folder, kemudian new folder, layout, enter ya. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita akan buat file baru. File barunya dengan nama yang pertama yaitu pcontent.php. Oke, kemudian silakan kalian paste isi PHP yang ada ya. Kemudian kita buat lagi phead.php. Kemudian kita tambahkan lagi new file dengan nama pheader. Kita copy. Kemudian kita buat dengan tambahan lagi ya, inap. Jadi lebih kurang ada 6 file baru nantinya yang bakalan kita buat. Pinap.php ya, rename dulu, ada titik di akhir, salah ketik ya. Pinap.php, sampai ke sini ya, sampai hr. Kemudian ada view wrapper. Ini tampilannya. Jadi lebih kurang ada 6 file harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang salah nih. Ada yang kurang. 1, 2, 3. Di content, di footer. Oh ya, di footernya belum ya. Di footer ada di mana?
ini ya, view footer. Nah, ternyata link di sini ya. Jadi silakan kembali tadi. Jadi kalau misalkan ada sedikit trouble, silakan dicek lagi apakah sudah sama antara isi file atau nama file maksudnya, kemudian isi dalam coding tersebut sudah sama ataukah belum. Kemudian setelah ini yang harus kita perhatikan adalah fungsi ini belum berjalan sebenarnya. Kenapa? Karena belum kita hubungkan melalui controller. Jadi yang tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat file baru di dalam controller dengan nama home.php. Jadi di mana controller? Di application, kemudian controller ya. Kemudian kita buat new file dengan nama home.php. Setelah ini diusahakan dengan nama home itu huruf kapital ya. Kenapa? Karena sudah aturan baku dari C itu tersendiri. Kemudian kita akan masuk kepada pembuatan isi codingnya yang ada di home. Silakan kalian paste saja. Yang mana di sini menandakan bahwasanya ini adalah kelas controller home dengan function index. Kita mengambil data array dengan title dan isi pemetaan. Namun view pemetaan kita belum membuat filenya ya. Kita buat lagi di view new file tambah dengan view pemetaan.php. Nah, kemudian kalau kita jalankan, ini tampilannya masih ke welcome. Kita harus ubah dulu config-nya yang ada di root. Silakan mahasiswa buka di bagian application, kemudian ada bagian config, ada namanya root. Nah, setelah ini kita ganti dengan nama home ya. Di bagian baris 52 ganti dengan home. Nah, setelah ini apa tampilannya? Dia akan berubah. Nah, error nih. Content line 8, verse dan sebagainya. Kita coba dulu pi content. Kita coba masuk ke bagian di pemetaan. Sementara ini halaman pemetaan. Mana tadi ya? Oke, di bagian sini ya. Pemetaan di halaman view, oke. Kita coba jalankan selanjutnya. Ada error. Syntax error inspected. Some key content online 8. Coba kita masuk ke bagian key content ya. Key content online 8. Errornya di mana? Sebenarnya secara penulis sudah benar ya. Kemudian kita paste. Nah, itu kenapa error tadi? Karena belum lupa di save ya, masih ke data yang lama. Save yang kayak data ini ya, tergabung tadi. Jadi ingat ini view konten ya, perlu diperhatikan dan jangan sampai salah. Ini view footer, dia menutup semua div ataupun body ya, ataupun HTML yang belum tertutup. Kemudian vhead, kita cuma mengambil inti dari link ataupun JavaScript CSS yang akan kita gunakan. Pada vheader kita menggunakan toggle navigation, kemudian di vnav itu menggunakan navbar side ya, kiri. Kemudian untuk bagian ini kita hapus saja karena kita tidak batas input user ya, cukup batas input sekolah. Kemudian kita save di view refer. Ini nginclude semuanya karena sesuai dengan control yang kita buat.
kita menggunakan layout view wrapper ya. Jadi view wrapper ini yang menghubungkan keseluruhan mulai dari head, header, net, content, dan footer. Mulai dari sini sampai sini paham ya? Dan ini tidak ada kendala. Nah, selanjutnya sebenarnya ini tampilan website biasa ya, seperti mahasiswa sekalian yang sering gunakan. Ada yang terpenting yang mesti kita lakukan, yakni adalah karena kita adalah praktek sistem informasi geografis, maka mau tidak mau kita akan mengubah dari tulisan ini halaman pemetaan kita ganti dengan menggunakan format ini ya, script coding pemetaan. Yang mana di dalam coding pemetaan ini sebenarnya kita bisa ambil dari websitenya langsung ya, Leaflet.js. Nah, di dalam website ini kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Mulai dari misalkan saya ingin mencari titik fokus dan sebagainya misalnya, ini bisa kita ambil. Kemudian misalkan kita ambil di tutorial, kita ambil yang Leaflet Quick Start With ya. Tinggal see the example alone, kemudian kita view page source, kita ambil di bagian sininya ya. Kemudian sampai dengan sini. Nah, pada bagian view pemetaan kita ganti. Ya. Kalau kita jalankan, maka tampilannya akan berubah. Dan perlu diperhatikan oleh mahasiswa sekalian bahwasanya di dalam pemetaan ini, maps ini harus menggunakan koneksi internet. Kalau misalkan tidak menggunakan koneksi internet, maka maps-nya tidak akan muncul. Dan untuk maps pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan OpenStreetMap, yang mana ini lebih free dibandingkan dengan Google Maps ya. Karena Google Maps sekarang sudah orientednya itu sudah berbeda. Ya mungkin demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami. Kalau error silakan diulangi dan diperhatikan apakah ada kurang titik koma ataupun kurang tanda kurung dan sebagainya. Silakan diulang karena coding yang saya sampaikan itu sudah bentuknya bisa digunakan. Mungkin demikian. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.